Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal bagi kalian yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Yuk teman-teman yang sebelum sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jakarta nih guys. Aku tadi cek suhu pagi ini di 28 derajat Celcius, tapi masih agak semromong gitu loh bagi aku tuh. Tapi dingin, tapi gerah, gimana dah tuh. Cuacanya dingin, tapi hawanya lumayan semromong kalau bagi saya. Jadi yang agak kurang enak tuh ketika tadi aku ngomong gini, sebelum syuting, ini sebelum banget syuting. Ini dingin, agak mendung, terus agak gelap. Nggak, maksudnya matahari tuh belum full nongol gitu loh. Masih pagi banget sebenarnya, ini baru jam 6:30 teman-teman. Jadi pas aku ngomong, kenapa dingin tapi kok hawanya panas gitu loh. Ini cuacanya dingin tapi hawanya kenapa panas. Cerondol bilang, hati-hati Le, musibah air. Langsung gitu. Kadang-kadang tuh dia itu asal nyaut aja apa yang aku sampaikan, terus kadang-kadang tuh suka yang mengerikan gitu loh teman-teman. Dan kadang-kadang yang dia omongin itu bener, itu yang kadang-kadang tuh bikin, ya kadang-kadang, pokoknya kadang-kadang tuh ya kadang-kadang lah intinya gitu. Emang dasar Cerondol nih suka, apa kalau di orang bahasa orang Jawa tuh bilangnya nyerandu gitu loh, suka suka nyela orang lagi ngomong dalam hati aja, kadang-kadang dia toto nongol ngomong gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih bukan pertanda buruk ya gerahnya pagi ini. Mudah-mudahan tidak ya. Sehat semuanya ya orang baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah dalam kondisi yang baik. Saya yakin dan percaya jenengan itu orang-orang baik. Jenengan itu doanya selalu baik, prasangkanya baik. Insya Allah teman-teman yang di rumah semuanya dalam kondisi yang baik. Sehat rezekinya, sehat badannya, sehat urusannya, sehat segala sesuatu yang sedang jenengan kerjakan. Jadi kalau sudah sehat pasti semuanya akanlah lancar. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, kalian yang mungkin sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, amin. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, yang sedang terlilit hutang piutang mas teh doakan semoga hutangnya ndang lunas, amin 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 ya robbal alamin. Tetap harus semangka ya, semangat kakak, apapun yang sedang kita hadapi sekarang harus semangat lo mas teh lo.
kerja berhari-hari duitnya wis entek tetap semangat. Harus semangat. Padahal pikiran kita ada sisa rezeki kali ya buat hari Senin nanti kita mau kulineran. Lagi pengen bakso apa Mas Teh tuh lagi pengen makan bakso yang ada tulang rangunya itu loh. Ngeliat di TikTok kan lagi pengen. Tiba-tiba sudah memanage keuangan lah kok ente. Tapi tetap harus bersyukur. Allah mungkin nggak ngelebihin ya. Mungkin Allah nggak ngelebihin dari apa yang kita butuhkan. Tapi kebutuhannya cukup. Berarti tetap Alhamdulillah. Yang mau dibahas hari ini apa Mas Tulus? Saya mau bahas soal angin kencang yang terjadi tanggal 3 kemarin. Teman-teman pasti banyak yang udah nggak sabar. Mas Teh bahas yang gunung yang lagi erupsi dong, nanti Mas Tia akan tayangkan juga hari ini videonya, tetapi di malam atau di sore hari ya teman-teman. Jadi ini dulu kita bahas, karena kan Mas Tia juga harus adil sama teman-teman yang lain, bukan berarti karena ada yang viral terus digeser, enggak, tetap dengan list yang sudah disediakan. Jadi Mas Tia juga harus adil sama teman-teman yang sudah memberikan saran ya. Kenapa? Karena tanggal 3 itu hampir merata di seluruh Indonesia, Pulau Jawa khususnya untuk angin kencangnya ada yang merusak, bahkan ada yang dikabarkan menjadi korban diantaranya luka karena robohnya rumah mereka. Ini salah satu hal yang bisa kita bahas. Nah, aku pengen melihat potensi teman-teman. Kalau angin kencang ini kan seperti sesuatu yang artinya momok yang kemarin-kemarin sempat kalian tanyakan. Nah, makanya aku juga tertarik kalau mau melihat hitungan angkanya apakah memang masih ada potensi-potensi berikutnya, apakah sampai tanggal berapa ya. Nanti kita cobakan hitung itu. Jadi kita akan bahas terkait dengan angin kencang yang terjadi di tanggal 3 November kemarin. Sorry. Oh iya lali aku nduk. Oh diseneni adikku aku ya Allah. Ada roti secuil gitu lah. Aku tuh sayang kalau dibuang. Ada roti sisanya Mas Wardi di situ tadi tak makan sebelum aku syuting. Dia tadi udah ngomong jangan makan roti ini ada coklatnya. Coklatnya tuh apa? Coklatnya tipikal coklat yang lumer tapi lumernya tuh kayaknya emang ada krim apa gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh udah ngelarang tadi tapi aku tetap ngeyel ya jenenge wong bareng jentat-jentit tak iya tadi kan rotok-rotok setengah-setengah luwing ngono ta. Terus ngemplok malah tadi waktu. Kita akan bahas angin kencang yang terjadi tanggal 3 November ya teman-teman ya. Intuisinya apa, mengarah kemana kita akan lihat nanti potensinya. Bahkan kemarin ada salah satu subscriber yang menyampaikan bahwa Jakarta juga menjadi tempat yang berpotensi adanya angin kencang tersebut. Nanti kita akan hitung sama-sama, kita akan lihat potensinya. Teman-teman, sampai saat ini Mas T masih belum berani mengintip rekening donasi Big Tulus Official ya, rekening donasi nasi box kita. Jadi Mas T akan buka mungkin di tanggal 15 atau tanggal 14 ya. Jadi biar kita tahu pertengahan bulan ini kita sudah dapat berapa. Kalau untuk sekarang Mas T belum berani ngintip. Jadi Mas T masih minta doa dari teman-teman yang di rumah. Mudah-mudahan teman-teman yang masih nonton video ini masih berkenan membantu, mendoakan. Yang bisa bantu rezeki syukur, nggak bisa juga mendoakan juga nggak apa-apa ya. Bismillah, semoga Allah masih izinkan sedekah nasi box kita ada. Amin. Semoga Allah masih kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang masih pengen ngirim silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Minimal transfernya Rp12.000 ya. Apa ini? Gunung mana lagi? Teman-teman, ini jam 7.15 ya. Jam 7.15 waktu DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini tanggal 2 tanggal 5 November. Ini Cerondol barusan ngasih tahu kalau aku barusan ngerasa kayak ada brut ke sini debu. Cerondol ngasih tahu bahwa memang ada gunung yang hari ini tuh akan mengalami aktivitas cukup besar. Aku nggak tahu apakah gunung yang sudah erupsi ini yang menelan korban atau memang gunung lain. Aku nggak tahu, tapi dia menyampaikan itu. Ya kita catat sama-sama ya, kita ingat sama-sama ya. Nah ini kadang-kadang
celotehannya dia ini ada benernya gitu loh teman-teman. Jadi makanya kita sama-sama ingat-ingat, nanti kita cerna kalau memang terjadi sesuatu. Nggih. Sekali lagi teman-teman yang masih ingin bantu silahkan cek kolom deskripsi, transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Mau sebanyak apapun, mau kalian cukupkan juga silahkan. Mungkin kalian punya hajat, aku ulang tahun hari ini, aku nggak bikin among-among, aku mau bantu buat sedekah nasi box saja. Sekali lagi, saya hanya bisa bilang terima kasih, matur nuwun, jenengan sudah mau jadi berkat buat saya, sudah jadi berkat buat saudara-saudara kita di jalanan. Terima kasih banyak. Semoga hajatnya, sedekahnya diniatkan untuk apapun Allah terima, kemudian Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Juga semoga Mas Teh doakan rezekinya jenengan yang digunakan untuk bersedekah bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar sedekahnya dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baik. Allah kabul hajatnya, dan semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Nah, kan, meripates nganu. Angel rek, Mas Teh ki wonge gembeng. Kenging. Oke. Baik, teman-teman yang pesan minyak bidara, hari ini masih ada pengiriman sampai maksimal di hari Jumat, teman-teman. Jadi kebetulan Mas Teh kerjaan di tanggal 9 sama 10 aja. Selebihnya belum ada pekerjaan. Jadi Mas Teh masih open untuk pengiriman minyak bidara sampai hari Jumat. Stoknya hanya tinggal 8 pieces untuk bulan ini. Cepet banget ya. Makanya hanya tinggal 8 pieces. Teman-teman kalau mau pesan lebih dari 8, Mas Tulus nggak bisa kirim. Kalau bisa pesannya satu-satu aja biar yang lain juga kebagian. Jangan diborong ya. Karena kebetulan Mas Teh kan memang belum, maksudnya Mas Teh bisa ngirim. Kecuali kalau Mas Teh nggak bisa ngirim, mau diborong nggak apa-apa. Tapi ini kan masih bisa sampai Jumat. Jadi kalau bisa per orang maksimal 2 lah ya. Jangan lebih-lebih. Kasihan nanti yang lain kalau nggak kebagian ya. Oke. Terima kasih, langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857 di deskripsi. Oke, tonton video packingnya biar paham manfaat, fungsi, dan juga cara pakainya, juga harganya. Terima kasih banyak orang baik yang selalu pesan minyak bidara. Semoga jodoh dari tombol, kemudian manfaat jadi obat bagi yang sedang sakit atau yang sedang diperlukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuwun. Tanggal 3 November 2024 itu teman-teman bukan hanya yang di wilayah di luar di luar Jakarta saja. Jujur, Jabodetabek untuk tanggal 3 November itu juga rata sekali di mana-mana untuk angin kencang. Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, beberapa kali Mas Teh nyeletuk bahwa ya Allah ya Tuhan, maaf. Maaf teman-teman ya. Gak sopan aku, sepurane wis. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa memang kemarin hari Minggu yang pas Mas Teh perform itu banyak banget teman-teman yang artinya kerja di dunia seni tapi mereka dapat panggung atau mereka performnya di panggung bukan di gedung seperti saya, itu banyak yang mengalami kegagalan tampil. Ada yang bocor tendanya, ada yang kebanjiran, bahkan ada yang tendanya roboh. Itu untuk Jabodetabek versi pandangan Mas Teh soal yang di dunia entertain saja. Di luar itu ternyata masih banyak. Di Sulawesi atau di mana kalau tidak salah saya sempat mendengar juga atau membaca juga sebuah berita bahwa ada angin puting beliung. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga beberapa wilayah diantaranya mengalami angin kencang, ada yang tendanya juga roboh, ada yang rumah atau gentengnya juga berterbangan, dan juga beberapa orang dikabarkan mengalami luka-luka. Alhamdulillah dari kejadian tanggal 3 saya itu tidak membaca ada kejadian orang yang maaf meninggal atau tewas, tapi memang hanya dalam kondisi terluka karena memang terjatuhi benda yang dari komponen rumah yang terbang gara-gara angin kencang tersebut. Nah, hal ini terjadi di tanggal 3, sama seperti yang kalau teman-teman yang nyimak videonya Mas Teh secara kontinu atau hampir setiap hari atau kalian memahami, sebetulnya kalian pasti paham kalau angka 3 itu kalau versi Mas Teh 3 dan 5 juga 4 itu merupakan simbol angin atau gambaran angin kencang atau angin ribut. Kalau yang suka nonton pasti faham dengan arti angka-angka yang sering Mas Teh sebutkan. Meskipun tidak semua, setidaknya kalian mungkin akan faham dengan titik itu. Dan ternyata di angka 3 itu lumayan ekstrim. Saya aja pulang kehujanan teman-teman. Jadi lumayan jauh posisi parkir mobil dengan gedung kita tuh lumayan jauh sehingga ya tetap bocor, tetap hujan. Karena ya memang hujannya itu bukan cuma hujan air aja teman-teman. Jadi itu angin, walaupun
kayak kita cuma di pinggir gedung aja tuh tampias gitu loh. Kena anginnya juga lumayan kencang. Dan ini terjadi di beberapa titik ya teman-teman. Di Jogja juga ada yang kabarin ke saya bahwa ada angin kencang sampai ada kerusakan, ada yang sakit, ada yang luka berdarah di bagian kepala. Kemudian juga ada beberapa titik lain. Dan ini juga salah satu titik yang diminta teman-teman untuk dibahas. Mas Tulus, tanggal 3 tuh kompak banget loh. Angin di Pulau Jawa khususnya sampai di Sulawesi ada angin puting beliung yang merusak puluhan rumah. Kalau yang di Sulawesi katanya merusak puluhan rumah. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Tapi hal ini bisa kita lihat, hal ini bisa kita saksikan. Apa kemungkinannya? Kalian kalau masih ingat, sebetulnya saya sudah menyampaikan, aku dapat share info dari teman tadi pagi-pagi banget, ini subuh, soal kejadian kebakaran pabrik juga, tetapi di Lampung, yang terjadinya kemarin. Kemarin kalian nonton video Mas Teh soal kebakaran pabrik yang di Bekasi, apa intuisinya? Masih ada potensi pabrik juga atau benda atau tempat yang lebih luas lagi. Dan ternyata terjadi. Ini salah satu hal yang kebetulan. Jadi intinya gini, kalau kalian nonton videonya Mas Teh itu continue ya, artinya semua video kalian tonton, karena memang di video itu kadang-kadang ada celetukan-celetukan yang secara spontan, tidak terkontrol. Artinya saya ngomong sendiri dari bacaan angkanya, kemudian celetukan dari si Cerondol, sehingga kalau yang paham nih akan ngerti gini. Makanya kadang-kadang ada yang DM gini, Mas, yang sampean baca tuh meskipun hanya baca angka tuh beberapa di antaranya tuh lebih sering kejadian tahu Mas, tapi kenapa ya orang-orang kok mengatakan Mas begini, Mas begitu ya? Karena memang mereka tidak nonton kontennya secara kontinu, tidak apa ya, nggak berkelanjutan gitu loh, Rek. Jadi ya itu salah satu hal yang artinya nggak bisa dipaksa juga. Dan saya tuh juga nggak pernah maksa teman-teman suka atau mau nonton, enggak sebenarnya. Cuman yo kadang-kadang ki komentare ki ini loh, sing nonton sering kalau sing nonton ora ki bener jarene wong biyen, sing ora melu-melu ki malah kok cangkem, bahasanya gitu ya. Contohnya di acara gede juga orang yang nggak banyak nyumbang malah banyak ngatur, padahal yang nyumbang banyak malah lebih banyak diam. Itu contohnya. Jadi aku kan nggak bisa juga milih kalian buat suka sama aku atau dengan kontenku, tapi yo sekali lagi mudah-mudahan banyak hal yang bisa kalian cerna dari apa yang aku sampaikan. Kalau kejadian kebetulan bukan berarti aku orang hebat, jadi hanya kebetulan saja. Artinya memang kalian juga harus sharing atau menyaring apa yang kalian simak. Kejadian berikutnya tuh kemarin itu di salah satu tempat di Jakarta Barat itu ada dua pasutri, orang yang sudah lansia itu ditabrak sama kendaraan yang tewas di tempat. Kendaraan motornya ditabrak sama kendaraan, dan kendaraannya itu sedang tidak dalam kondisi berjalan. Ini beberapa intuisi yang saya sudah baca sebelumnya dan terjadi sebetulnya, cuman tidak banyak orang yang tahu. Jadi kesannya kayak yus ngono kuwi lah, dari segi pandang kalian masing-masing saja ya. Oke, kita fokus ke angka 3-nya. Kalau dibaca melalui intuisi angkanya, apakah memang masih ada potensi berikutnya? Sampai kapan angin kencangnya kalau kita baca melalui angka? Disclaimer dulu, ini hanya baca angka, saya bisa salah. Oke? Nah, teman-teman, karena terjadinya di tanggal 3, ya, tanggal 3 ini memang potensinya angin. Yang paling utama tetap angin. Kalau dibaca, kita membaca intuisi di bulan November saat dimulai dari tanggal 3. Paling kuat komponennya memang hanya angin. Paling kencang, paling akan berpotensi menjadi sebuah musibah itu memang hanya di tanggal 3 itu adalah hanya angin. Jadi memang ada kerusakan-kerusakan besar, artinya ada titik-titik di mana memang simbolnya dari angin. Dan potensinya ternyata bisa terjadi di 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Masih harus hati-hati soal angin kencang. Bisa hujan, bisa tidak. Sebetulnya dari akhir bulan saya sudah menyampaikan bahwa angin kencang ketika di sore hari atau ketika lewat jam 12. Kalau kalian suka nonton pasti kalian tahu. Mas Teh suka mengingatkan potensi angin kencang, mau hujan, mau tidak, mau hanya mendung tok sekalian. Kalau yang lewat jam 12 itu harus diwaspadai. Jam 12 siang atau menjelang sore hari. Saya tuh sering banget menyampaikan potensi itu di akhir bulan November. Akhir Oktober maksudnya. Sampai mengarah ke November. Saya sering banget menyampaikan hal itu. Cuma teman-teman mungkin karena nontonnya juga nggak fokus, mungkin kurang paham. Tapi saya sering menyampaikan itu. Dan potensinya ternyata masih ada tanggal 4, tanggal 5. Nih hari ini hati-hati ya. Hari ini 6,
7 juga hati-hati, 9 hati-hati. Jadi potensi angin kencangnya masih sangat-sangat terjadi dan cenderung terjadi memang ketika di angka 12-nya lewat jam 12 atau lewat jam 12 siang. Jadi mungkin menjelang sore. Kemudian tambahannya adalah kalau dihitung melalui angka ya, dari angka 2, 4, 6, 8 ini ada potensi juga dengan kondisi air hujan yang lumayan kencang. Jadi dicampuri lagi dengan angin kencang plus air hujan atau air yang cukup banyak. Potensi musibah air karena memang hujan kemudian angin kencang bercampur dengan hujan ini sangat potensial sekali terjadi di tanggal-tanggal genap di bulan ini. Tanggal genap di bulan November ini akan cenderung banyak. Jadi bukan hanya angin kencang, tadi saya sampaikan bisa hujan, bisa cerah, tiba-tiba angin kencang, atau bahkan bareng dengan hujan, kemudian juga potensi hujan yang cukup melimpah atau air yang melimpah. Berarti potensi banjir untuk titik-titik tempat yang biasanya sudah menjadi langganan banjir karena faktor hujan atau karena faktor lain, karena ini simbolnya air ya teman-teman, sehingga bisa dari beberapa sisi, entah ini banjirop, pasang air laut, atau juga karena memang hujan yang berlebihan. Ini salah satu hal yang bisa kita baca di balik musibah angin yang terjadi di tanggal 3. Kemudian berikutnya adalah hal yang memang perlu kita saksikan atau perlu kita sanksikan di sini masih ada komponen tanah. Nah, simbolnya dari tanggal 3 kalau kita baca selain angin kencang, itu simbolnya adalah air yang tanah yang kebanyakan air, berarti bisa gembur. Berarti mungkin bisa longsor atau artinya juga ada simbol di sini likuifaksi. Ada simbol panasnya nggak terlalu banyak ya, tapi intuisinya masih ada arah simbol panas dan juga tanahnya seperti yang kita hitung kemarin. Tetapi artinya di sini saya masih melihat potensi tanah yang kebanyakan air, tanah yang terlalu banyak mendapatkan komponen air, sehingga artinya bisa dijadikan sebagai kehati-hatian bagi teman-teman yang mungkin tinggal di wilayah yang suka ada likuifaksi, kemudian suka ada longsor dan seterusnya. Potensinya ini ada. Kalau tidak salah di Mamuju ini sudah terjadi. Mamuju apa di mana ya? Saya juga kurang paham. Saya juga tadi pagi baca tapi nggak terlalu fokus. Ada seperti tanah bergerak gitu, entah itu longsor, entah itu likuifaksi, nanti kita cari tahu ya. Kalau setuju tulis di kolom komentar, setuju Mas Tulus bahas tanah bergerak di Mamuju, di Sulawesi itu Mamuju gitu. Ketika jadi kolom komentar nanti Mas Tulus bahas ya. Itu salah satu hal yang berpotensial terjadi karena memang airnya ini cukup banyak. Berarti potensi anginnya masih kencang. Masih ada. Nah, kalau dihitung dari angkanya Mas Tulus, selama bulan November, apakah memang potensi angin kencangnya masih ada bareng dengan hujan? Jawaban saya, ini masih sangat potensial sekali terjadi. Maaf teman-teman. Tadinya saya sudah menghitung lagi sampai di tanggal 19. Ya, potensial angin terjadi itu hampir setiap hari ini setelah tanggal 3 sampai tanggal 19. Tetapi artinya ini juga saya panjangkan sampai di tanggal 27 ternyata. Setelah saya hitung lagi, saya cerna lagi. Kenapa saya hitung bisa panjang lagi? Karena memang komponen airnya ini nambahin gitu loh. Jadi ada komponen angin air lagi yang nambahin. Kalau angin kencangnya ini akan mereda, sebetulnya meredanya itu di tanggal 19. Kalau dari hitungan angka ya, maaf ya teman-teman, saya bisa salah. Kalau dari hitungan angkanya meredanya di tanggal 19, kemudian 20 masih ada potensi tapi akan lumayan mengecil. Sehingga akan fokus ke hujan saja, angin tetap angin biasa, tidak kencang, dalam tanda kutip bukan angin puting beliung dan seterusnya. Itu salah satu hal yang saya baca. Secara kencangnya mungkin 19 nih powernya akan 19 ke bawah masih akan turun, tapi kalau potensi ada atau tidaknya sampai akhir bulan sampai tanggal 27 saya masih melihat ada potensi angin kencang sampai di akhir bulan November. Artinya kita masih perlu waspada. Tapi saya membaca pakai ilmu cocok logi yang saya bisa. Saya baca angka, saya bisa salah. Teman-teman nggak perlu terlalu serius. Anggap aja hiburan. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa ya. Kemudian saya juga mendapatkan info bahwa memang ada bibit angin yang mungkin saja bisa menerpa di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Apa pandangan saya terkait dengan itu? Jawaban saya ini juga sangat mungkin. Kenapa?
siklus yang disampaikan oleh saudara saya yang kemarin menyampaikan bahwa Jakarta sangat mungkin ada potensi angin kencangnya, ya karena memang ada sebuah alat yang digunakan pendeteksian dini, kemudian Jakarta sangat mungkin mengalami angin kencang itu. Tiba-tiba tadi pas saya bilang ini mendung, ini dingin, tapi saya gerah atau saya merasakan hawa panas, ini juga salah satu hal yang langsung dijawab sama Cerondol, mau ada sesuatu yang aneh-aneh nih. Mau ada sesuatu yang aneh-aneh. Dan salah satu sesuatu yang aneh-aneh itu dari hasil cernaan saya memang salah satunya adalah cuaca ekstrim. Termasuk angin kencang untuk wilayah DKI Jakarta. Kalau penyampaian beliau itu adalah, sebentar saya coba buka ya. Eh, Beliau menyampaikan itu angin turbulen di selatan Jawa, Jakarta waspada. Beliau menyampaikan seperti itu ya. Oke, tuh ada gambaran angin turbulen di selatan Jawa dari salah satu profesor yang mendeteksi ini. Jadi agak bisa dipertanggungjawabkan sih untuk statement itu. Tapi artinya dengan penyampaian beliau, beliau juga sama seperti saya, manusia biasa, meskipun menggunakan alat sekalipun mungkin bisa salah, tetapi Cerondol itu malah menguatkan apa yang disampaikan saudara saya tadi dengan ya ada sesuatu untuk Jakarta sendiri. Jadi Jakarta juga sepertinya masih potensial untuk terjadinya cuaca buruk atau cuaca ekstrim atau angin kencang, bahkan maaf, banjir untuk wilayah DKI Jakarta sampai ke Tangerang, sampai ke Depok atau Bekasi yang memang sudah menjadi langganan banjir. Aku harap untuk waspada karena hujannya sudah mulai masuk banyak, hujannya sudah mulai ekstrim, hujannya sudah mulai kencang, sehingga artinya tetap harus waspada dengan sesuatu. Mitigasi bencana, mitigasi mandiri juga perlu, siapkan surat-surat juga obat-obatan demi kepentingan keselamatan ya. Artinya kalau memang ada BPBD, tim Basarnas kemudian menyampaikan sesuatu, oh gini, ikuti petunjuknya. Dan juga jangan lupa untuk selalu pantauan cuaca dari BMKG. Itu informasi yang lebih akurat. Tetapi secara garis besar kalau kalian tanya, Mas tadi kan saudaranya menyampaikan ada potensi angin kencang di Jakarta. Pandangan Masnya seperti apa? Jawaban saya itu sangat mungkin terjadi. Jadi waspada untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Khususnya untuk musibah yang berhubungan dengan angin, air, dan juga cuaca ekstrim. Ini sangat-sangat potensial sekali terjadi di Jakarta. Jabodetabek khususnya ya. Oke. Selamat insya Allah semuanya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Musibahnya jauh dari teman-teman. Tak cukup musibahnya. Tak cukup tak ganti api. Saking Gusti Allah. Amin. Semuanya jadi baik. Semuanya jadi manfaat. Amin. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan, ya aku nggak tahu banyak yang nonton atau tidak, pasti mereka akan cenderung ke video yang kedua karena di video berikutnya pasti akan bahas soal erupsi Gunung Wakatobi. Nanti kita bahas di next video ya, oke? Terima kasih banyak Mas Teh, minta maaf kalau ada salah-salah kata, terkesan gue atau komentar. Jujur saya tidak ada potensi apapun, saya nggak berharap menjadi apapun. Harapan saya cuma satu, konten saya manfaat bagi teman-teman yang nonton. Suka ditonton, tidak suka di skip. Jangan ngeklaim, jangan ngejudge, karena kalian tidak pernah tahu apa dan siapa saya, tujuan saya mau jadi apa. Jadi kamu adalah tanah yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia. Jadi jangan berpura-pura, jangan sok-sokan menjadi Tuhan dengan mengklaim orang lain sesuka kamu. Sehat berkah melimpah untuk kita semua ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat-hajat baik teman-teman yang nonton video ini segera engkau kabul ya Allah. Amin. Dan saudaraku yang sedang menjual aset ya Allah semoga segera engkau kabul terjual asetnya. Amin ya Allah. Yang sedang berintis usaha ya Allah semoga engkau lancarkan, sing dagang semoga laris manis ya Allah. Amin. Semoga yang nonton video ini termasuk Mas Tulus juga kalian semua, termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin.
Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau teman-teman tidak suka, silahkan di-skip saja. Nggih, matur nuwun ya teman-teman. Terima kasih Mas Teh pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.